Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para asatidzah, para muallimin wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, sibtun min asbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar, yang mudah-mudahan dengan keberadaan beliau di tempat ini menjadi sebab turun rahmat dan rahmat Allah ke dalam kubur orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar yang telah pulang ke rahmat Allah. Guru kita Bapak Al-Ustaz Haji Mukhtar Murtada, Bapak Kiai Haji Ridwan Suryajaya, Bapak Ustaz Haji Muslihuddin, Bapak Ustaz Salahuddin, Bapak Ustaz Misbahul Munir, Bapak Ustaz Abdullah Fatah, Ustaz Muhammad Syukran, Ustaz Adi Syamiluddin, Ustaz Hamzah, Ustaz Ubaidillah, Ustaz Muslim Abdul Samad, Ustaz Ahmad Mawardi bin Kiai Haji Abdul Jawad, dan para asatidzah muallimin yang begitu banyak yang saya tidak sebutkan satu persatu nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang orang kalau giliran acara nggak pakai ngelihat siapa yang duluan ngundangnya, udah main betot aja. Ya kadang-kadang beginilah, banyak kan ustaz disalahin orang begini, padahal kadang-kadang jamaah yang kadang. Padahal kalau dilihat dari segi undangan-undangan itu dikatakan idza da'a husnani ajaba aqrabuhuma da'watan asbaqahuma da'watan. Orang yang kalau ngundang, dua orang datang, lihat siapa yang paling dulu datangnya, itu dia yang diduluin. Wa idza da'awahu ma'an, kalau ternyata dua orang itu datang secara berbarengan, ajabal aqraba minhuma rahiman fadaran summa bil Qur'an. Kalau dia datangnya bareng dua orang itu, maka yang lebih diduluin adalah siapa yang paling dekat hubungan kekeluargaannya. Mana yang saudara duluin. Kalau ternyata sama-sama bukan saudara atau sama-sama saudaranya, yang didahuluin fadaran, kemudian rumahnya yang paling dekat siapa. Kalau ternyata sama juga, rumahnya jauhnya, dekatnya, pada fabil Qur'an, pakai dikocok. Itu supaya nggak nyakitin orang. Diambil tuh, dikocok, dikeluarin, siapa yang keluar namanya, dia yang duluan didatengin. Kalau lubangnya kegedean, dua-duanya akan berarti turun. Kalau yang dua-duanya datang, fal yanzur ila man huwa akbaru amroban wa aktsar duitan. Begitu deh. Wa hadza min ziyadati. Dan begitu kalau di kitab tuh ya. Yang belakangan termasuk tambahan saya. Nah itu terkadang orang begitu tuh. Oleh karenanya para jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada keterlambatan. Sebetulnya dalam masalah kematian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai satu penasehat. Dan hadis yang lain mengatakan uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Ingat-ingatlah jasa-jasa orang yang sudah meninggal, kebaikan-kebahagiaan orang yang sudah meninggal di antara kamu. Tutup mulutmu untuk mengutarakan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal. Karena nyebutin keburukan orang yang meninggal itu dikatakan ghibah juga, lebih parah justru. Lantaran orang yang meninggal, kalau kita sebutin kekurangannya, dia udah nggak bisa memperbaiki diri. Dia hanya bisa mengharap doa dari kita, istighfar dari kita, kiriman-kiriman sedekah dan doa dari kita. Dia nggak bisa perbaiki diri. Di Irsyadul Ibad kan dikatakan begitu. I'lam anna haddal ghibatil muharramah an tadhkura walau binahwi isyaratin au kitabatin
hatta bil qalbi akhakal mu'ayyanal mahsura lis-sami'i hayyan kana aw mayyitan. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya yang dikatakan ghibah yang diharamkan itu engkau sebutkan walau binahwi isyaratin, walaupun dengan isyarat, tapi orang paham. Orang baru masuk, bijinya dikata hitam bukan, coklat bukan, kuning bukan. Begitu dia ngelihat, dia nunjuk aja, dia pegang bijinya. Dia nggak ngomong, paham loh orang. Ngomongin orang itu. Au bikitabatin, atau dengan tulisan WA status, itu termasuk itu. Terus apa katanya? Hatta bil qalbi, sampai-sampai dengan hati aja ngomongin orang. Tapi kalau lintasan hati kita, Pak, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat orang, mata kita, kemudian pikiran kita, hati ngomong. Ketika itu memang dimaafkan. Lantaran kita nggak bisa tuh menjaga lintasan-lintasan hati kita. Tapi jangan diikutin. Kalau hati kita ngomong terus, itu orang udah ucel amat ya. Itu orang terus hati kita, ya itu nggak boleh juga begitu. Akhakal mu'ayyanal mahsura lis-sami'i, saudara kamu yang udah dibatasin, yang ditentuin, yang si pendengar jadi paham, walaupun nggak sebut namanya. Apalagi dia ngomong ada ustadz, itu udah jadi tentu. Ada ustadz baru pulang umroh, kagak pernah sembahyang jamaah ke masjid, lah kan dicari ustadz di umroh siapa nih? Rumahnya dekat masjid siapa? Itu udah jadi tentu kalau begitu. Kalau ada orang umum nggak? Hayyan kana aw mayyita, baik yang hidup atau yang udah mati. Tuh ngomongin orang namanya. Makanya kita nggak pantas. Kalau udah dengki sama orang, orang masih hidup aja kita udah jelek, apalagi dengki masih orang udah mending. Rabbana apa namanya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur wala taj'al fi qulubina, ya Tuhan jangan kau jadikan di hati-hati kami ini ghillan. Maknanya ghillan kata sebagian mufassir, ghillan ay bughdhan wa hasanan wa hasadan, gedeg dengki sama orang lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Orang udah mati udah, mau ngapain kita? Nggak boleh Pak kita liwat kuburan orang tuh. Nih orang nih nggak pernah ngaji nih. Sebagai jamaah kagak main-main, gua apa? Ini lagi dibakar sama Tuhan, nggak boleh ngomong begitu. Itu sok namanya, pakai huruf sok. Itu kan kadang-kadang kita memponis orang begitu ya, dibakar dia nih, lagi ditambus nih, masih ingkok. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Kalau masih ada imannya itu orang, masih ada harapan diampunin sama Allah. Bahkan dalam Jawharatul Tauhid dikata apa? Wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang mati dia belum sempat tobat dari dosa-dosanya, fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusan orang itu serahin sama Tuhan, jangan kita ponis dibakar, di ini, di itu. Kita bilang nih dibakar dia nih, kata Tuhan, lah, gua Ghafurur Rahim, gua Maha Pengampun. Mungkin ada perbuatan dia yang cakep, diampunin sama Tuhan. Lu yang sombong tuh, ntar dia yang kagak sembahyang ke masjid, yang main gaple gua ampunin, gua masukin surga, lu yang gua bakar, kata Tuhan. Karena apa? Sombongnya diri kita itu yang kurang cakep tuh. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Setitik aja sifat sombong kita. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian, ini mengingatkan kita jasa-jasa orang tua. Tinggal kita bagaimana bisa balas jasa orang tua kita. Yang pertama, supaya kita pada akur sama saudara. Itu ini nggak ngomongin masalah anak kiai, anak ustadz, anak siapa. Ini kesadaran, bukan masalah itu. Biasanya menjadikan ribut urusan ganda.
urusan warisan. Makanya Quran bilang apa? Idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Idza hadaral qismata, apabila hadir dalam pembagian warisan, ulul qurba ay zaul qurba mimman laisa biwarithin, orang yang masih ada keterkaitan kekerabatan tapi dia bukan ahli waris. Kalau katakanlah mamang, farzuquhum minhu, maka berikanlah bagian kepadanya dari harta warisan itu. Farzuquhum minhu ay falyurdah lahum minat tarikati minhu nasibun. Nah, kalau di kamus coba lihat, rodoho yardohu maknanya a'tahu qalilan min kathir. Maka berikanlah kepada kerabatmu itu warisan, dari warisan itu sedikit dari yang banyak itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkan kepada mereka itu dengan ucapan yang baik-baik. Ini kalau kita lagi bagi warisan, ada mamang liwat mau beli rokok ke Ucok, jangan kita udah langsung nyak lihat nyak nih, yuk mamang rupanya mau tahu aja bagian kita nih, jangan bukain pintunya. Emang dasar covid itu dia main apa namanya, main suudon. Kalau orang bilang suudon apa mana, dia ngapain itu mamang tumben-tumbenan kemari. Tapi apa? Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkan kepada yang kerabat itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Mang, mampir sini. Ini kita lagi lagi kumpul-kumpul. Ini mamang rokoknya apa, Mang? Lah gue sih biar tua begini, rokok gue Marlboro. Lihat tuh hati-hati, Marlboro ngerembit leher. Kalau anak muda Marlboro masih cakep. Ya aki-aki rokok Marlboro kan? Betul. Ini Mang, buat beli rokok Marlboro 2 slot dikasih 2 juta, padahal warisannya 5M. Warisannya 10M, 12M, dikasih bagian duit 2 juta buat mamangnya. Tuh mamang jangan ngomong, set duit 10 juta, gua 2 juta. Lo bilang sama, gua gak perlu duit segitu. Jangan begitu juga. Memang hadis Qurannya begitu. Falyurdah lahum minat tarikati nasibun, maka berikan bagian kepadanya itu bagian yang sedikit. Kan a'tahu qalilan min, memberikan seseorang sesuatu yang sedikit dari yang banyak. Ini kadang-kadang kan mamang gak tahu diri, ponakan pelit, lepas banget sudah. Supaya akur coba begini, diatur sama Quran begitu nih, Mang, saya kasih. Besok kalau lagi mamang ada perlu datang kemari ya, Mang, gitu. Romana motor udah jelek banget, Mang. Nmax apa, Mang? Mamang pengen apa gimana? Saya beliin, Mang. Nmax, Grand Max, dan Max yang lain ya, Mang, saya beliin. Nah kan banyak juga itu, Grand Max aja mahal, Nmax mahal, apalagi yang lain. Mamang mau, saya beliin. Itu caranya begitu, saudara. Oleh karenanya apa? Jaga kerukunan. Orang tua kita kalau dia mau nggak mikirin anaknya, dia jual aja tuh gandanya semua, dibeliin yang kira-kira dia pengen, atau dia kawin lagi dah dengan perawan yang masih cakep. Kalau dia, tapi dia nggak begitu orang-orang tua kita. Tapi dia pikirin anaknya kita supaya hidup sen. Dan yang terakhir, ini haul buat ngingetin kita juga. Sebab yang namanya mati kadang-kadang kita suka lupa. Emang lupa, bukan kadang-kadang. Beda Imam Hasan Bisri. Kalau Imam Hasan Bisri kalau nggak salah di Tanbihul Muqtar itu, wa kanal Hasanul Bisri idza hadara qadda ruhi ahadin min ikhwanihi. Imam Hasan Bisri kalau dia datang menyaksikan dicabut ruhnya sebagian saudara-saudaranya,
Beliau itu yamkuthu ayyaman la yazuqu ta'aman wala syaraban. Beliau enggak enak makan, enggak enak minum. Wa innama huwal buka'u wan nahi. Dia nangis saja ketika melihat ada yang meninggal. Ketika diingatkan kematian, beliau enggak enak makan, enggak enak. Coba lihat kita habis haul begini, coba lihat ntar makan, kira-kira pada. Kadang-kadang bau besek kecil, buset besek enteng amat ini. Saya membayarin yang enteng tuh nih 15.000, gue jual nih 10.000 dah, enteng banget ini, apaan sih? Padahal habis haul disuruh ingat mati masih ngatain besek. Rongkahnya manusia. Ngaku aja kita Pak, kan kita bukan bapak-bapak, saya juga begitu sama. Nah kalau kita kan mutakalim ma'al ghair. Nah lu kan begitu ya? Lah iya. Nah itu yang terkadang kita begitu. Nah ini kita disuruhnya apa? Ingat sama kematian supaya kita bisa berubah dari yang nggak baik jadi yang tadinya malas jadi kita rajin, yang tadinya kita urusan ibadah biasa-biasa aja jadi semangat. Apalagi ini udah mau masuk Sya'ban. Kalau udah masuk Sya'ban, kata kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir itu, Al-Ghunyah li talibi tariqil haq. Syekh Abdul Qadir itu punya kitab namanya itu. Beliau berkata apa? Sayyidina Ibnu Abbas atau Sayyidina Ibnu Mas'ud, saya lupa. Beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza nazaru ila hilal Sya'ban akabbu 'ala al-masahif yaqra'una. Kalau udah datang bulan Sya'ban, udah pada mulai pada baca tadarusan, baca Al-Qur'an. Bukan Ramadan, bukan. Tapi Sya'ban datang tanggal 1 udah pada baca Al-Qur'an. Wah ini masih tanggal 28 kali ya? 28 apa dulu? 27 Rajab. Tinggal berapa hari lagi? Jangan sampai nungguin. Lantaran apa? Satu, kita nyambut tamu istimewa. Yang kedua, belum tentu ada umur sampai Ramadan. Baca Quran, kalau kita menyambut Ramadan mulia-mulia, nanti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu harapan-harapan kita begitu. Niat itu diperhatikan oleh Allah. Makanya sebagian ulama, walaupun dalam mazhab Syafi'i dikatakan puasa Ramadan niat, itu masing-masing hari perlu niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati. Ya kalau secara nahwu sih Ramadhani. Ya cuman kalau niat mas tetap sah. Yang kagak sah, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona hadis. Kalau Maradona tuh kawanannya si Messi pada tuh. Ronaldo baru. Kalau masih Ramadan ini paling urusan nahwu. Tapi ketahuan kita nggak baca nahu kalau begitu. Kalau Ramadan, kalau dibaca Ramadan, lihadihi sanati, karena dia jadi mudhof lagi. Kalau jadi mudhof maka dia wajur robil fathati malayan sorib malam yudhof au yakuba da al radib. Kan begitu di Alfiyah Ibnu Malik. Nah itu kita disuruh puasa, niat dari awal. Masing-masing hari, tiap hari kita disuruh niat. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan enggak apa-apa dan niat malam pertama sebulan penuh. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazi sanati kulliha lillahi ta'ala. Kullihi lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah. Andai kata lupa masih ketulungan mah itu. Coba kita Takriratus Sadidah fil Masailul Mufidah lihat. Tujuannya apa? Andai kata dia mati di bulan Ramadan nggak sampai akhir, masih dihitung dia udah puasa. Lantaran niatnya dari awal puasa sebulan. Atau kita lupa, kita nggak niat puasa, lantaran terawih cuma buru-buru aja pulang. Kan biasanya begitu. Begitu dia terburu-buru kan biasa nawaitu kan bareng-bareng sama imam, mau teradahan aja. Akhirnya dia pulang, ketemu bini, angin, lupa niat, tahu-tahu subuh. Nah begitu subuh puasanya nggak dianggap puasa karena ada niat, tapi wajib tahan makan minum yang membatalkan puasa sampai coba begitu. Oleh karenanya para jamaah sekalian, nah ini untuk supaya kita jadi berubah hal ini, mudah-mudahan sebelum Ramadan kita bisa mempersiapkan diri kita masuk ke bulan suci dalam keadaan suci,
dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa kita, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada sesama kita. Mudah-mudahan kita beserta keluarga besar kita, orang-orang tua kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi.